Mercato sudah memasuki tahap-tahap atau deadline-deadline yang sangat menegangkan dan menentukan. Tidak terasa beberapa hari lagi 31 Agustus teman-teman tifosi, bahwa Mercato untuk awal musim ini ya, tepatan lagi baru ada dibuka lagi Desember, itu akan ditutup tanggal 31 Agustus, dan Juventus nampaknya masih mengharapkan beberapa kehadiran pemain untuk mengisi lini-lini tertentu. Nah, kita akan bahas, dan memang Mercato ini nih menjadi suatu hal yang sangat dinantikan kalau udah suki deadline. Nah, Vincerius kali ini bersama gua Gentaripta sebagai host, dan kali ini bisa dilihat dong, kita offline. Offline kali ini temani oleh dua narasumber yang memang lebih senior dari saya. Lebih senior karena memang sudah berkecimpung di dunia Juventus sejak kecil. Wah, senior. Nah, ini saya aja masih kecil. Sebelah kanan saya ada Brother Ricky. Halo teman-teman suara Juventus, ini gua Ricky dari Taman Mini. Taman Mini kesini lumayan cepat. Sebelah kiri gua adalah Brother Bio. Halo semuanya, Juventus ini Juvedona. Kenalin, gue Bio dari IKN. Waduh, langsung terbang naik perahu. Bangke perahu. Nah, teman-teman tifosi Juventus, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share video-video kita. Lumayan nih, subscriber makin naik. Terima kasih atas dukungan dan supportnya selama ini ya. Terima kasih, dan semoga terus menikmati video-video dari kita. Oke, kita masuk materi. Jadi tadi di awal gue udah bilang bahwa Mercato tanggal 31 Agustus ditutup, dan Juventus itu masih mengharapkan beberapa pemain, setidaknya 4 pemain di lini depan. Nah, lini depan dan juga lini tengah, tapi lini tengahnya juga udah agak ke depan. Nah, di sini nih gue mau minta prediksi ataupun target dari Juventus menurut pandangan narasumber gue kanan kiri. Tapi gue mau sounding dulu nih. Jadi kan ada beberapa pemain ya yang memang sama Juventus nih cukup lekat di Mercato ini. Ada 4 pemain itu, mungkin bisa dibilang Nico Gonzalez, ada Conceição, Sancho, ada Jadon Sancho dari MU, dan juga terakhir ada Gonzalez. Kopp Mainers. Nah, Kopp Mainers ini memang bukan pemain sayap, tapi dia second striker lah. Nah, tapi bisa kita kerucutkan bahwa memang kebutuhan Juve ini ada di lini depan. Walaupun kita lihat match pertama kemarin sebenarnya lini depannya nggak tajam ya. Oke, tapi ini kan kompetisi ada berapa nih? Ada Coppa Italia, Coppa Italia, Liga Champions, Serie A, nanti ada UCL dan World Cup tuh nanti di akhir FIFA World Cup. Jadi gue minta pendapat mungkin dari Bio dulu, kira-kira prediksinya nih di minggu terakhir Mercato akan terjadi apa, atau target yang kiranya memungkinkan buat Juve. Ini sih, gue sih pengennya, kan kita udah tarik ulur banget nih, terutama dari Fiorentina, Atalanta, kayaknya kayak ada permainan di belakang gitu loh. Entah Solinya yang nawarnya kurang, tapi kan kita nawarnya juga tambah-tambahin terus sekarang. Benar. Nico Gonzalez terakhir sampai 32 nilai transfernya, dan juga si Kopp Mainers sekarang sudah dipentokin tadinya 55, 58, 59, sekarang dipentokin sampai 60. 60. Nah ini tapi dari Atalanta dan juga Fiorentina masih kayak tarik ulur, karena mereka kan juga mencari penggantinya dari Kopp Mainers dan juga Nico Gonzalez. Tapi gue lihat sih memang nanti feeling gue dari musim kemarin bahwa kayaknya kalau kayak gini bakalan tetap jadi transfer, mungkin nanti di deadline biasanya terjadi transfernya, karena dari si pemainnya pun Nico Gonzalez dan juga Kopp Mainers sudah memberikan green light buat Juventus, dan terwin juga Kopp Mainers yang memang sudah ogah-ogahan dalam tanda kutip untuk di Atalanta kemarin Super Eropa juga dia nggak main dan malas-malasan juga latihannya, dan juga nomor 7, nomor 10-nya di kedua klub tersebut sudah dihilangkan dari skornya juga. Nah ini juga kayaknya memang membuktikan bahwa transfer ini bakal terjadi, ya tinggal nunggu waktu aja, tapi memang sedikit ada kealotan ya kayaknya. Kayaknya ada something di itu ya. Juventus Juvedona mungkin nanti lihat timeline di Twitter tuh kencang tuh misalnya. Banyak tuh dari media-media Italia dan juga jurnalis yang sudah tarik ulur. Mungkin juga nanti ada plot twist winger-winger yang mungkin di luar dari Kopp Mainers dan juga Nico nih bakal masuk juga ke Juventus. Gue sih berharap antara Conceição dan juga Sancho, mungkin juga Galeno mungkin diajak juga buat Juventus, mungkin juga bisa masuk. Guidoli agak sakti biasanya di deadline.
Nah, menjembatani yang Bio bilang berarti kan sebenarnya dari 4 itu mengerucut mungkin ya setidaknya dapat 2. Yes. Top miner sama tadi lu bilang Nico Gonzalez karena memang berita-beritanya dan mereka juga nomor punggungnya juga nggak dapat ya di klubnya itu. Tapi Bro Ricky, memang yang tadi malam ataupun terdekat beredar justru Conceição. Karena memang Conceição ini kan di luar Liga Italia secara tarik ulur mungkin akan bisa lebih cepat, secara deal juga nggak terlalu riuh ya gitu bisa dibilang ya. Nah, kalau dari lu sebenarnya target utamanya kalau lihat objektifnya versi lu gimana? Ya, kalau sebenarnya Conceição itu bahkan berita lama sebenarnya Gen, jauh sebelum Nico Gonzalez sebenarnya kan. Jadi memang ini dimunculkan lagi karena kan ada kabar Chiesa Kostic pengen cabut nih. Betul. Ya kan, cuma permasalahannya kemarin gue sempat baca itu terakhir Fiorentina itu minta adanya tukar guling. Arthur sama Kostic dia minta tuh untuk Nico Gonzalez. Tapi itu berita gue nggak tahu ya. Tadi pagi gue baru baca lagi. Cuman kalau dari 4 pemain itu kemungkinan besar sih gue yakin ya gue masih punya keyakinan bahwa 2 pemain akan mendarat nih, Nico Gonzalez dan Koop Meiners gitu. Tapi kalau dari kalau pertanyaan lu tadi objektifnya akan datang yang lebih dibutuhkan siapa? Gue sih playmaker sih tetap sih ya. Karena menurut gue Juventus saat ini walaupun kemarin mencetak 3 gol kan lawannya baru Como nih. Ya kan kita belum ketemu lawan yang benar-benar kuat nih. Gue sih masih mengharapkan adanya sosok playmaker di lini tengah yang bisa mengalirkan bola, bisa mencetak gol juga gitu ya. Dan kayaknya sih sekarang cuma ada di Koop Meiners aja kali ya. Gitu. Jadi menurut gue ya mudah-mudahan sih Koop Meiners sih yang target utama sih gitu. Sama pengganti Chiesa deh. Udah itu aja sih kan menurut gue. Memang Koop Meiners itu jadi hal penting ya. Tapi memang waktu lawan Como kemarin Mota juga berhasil naro Yildiz di posisi Koop Meiners itu keren. Ya betul. Cair sih Bang. Cair banget, benar. Ya, cukup meyakinkan juga sih. Tapi kalau menurut lu kendalanya apa sih sebenarnya Juve ini bisa sampai terkatung-katung gitu, sampai udah mau tanggal 31 Agustus. Ya, kendala secara logika cepat ya. Kalau menurut gue ya duit sih. Kalau misalnya Juve duitnya banyak, Koop Meiners 80 juta udah dari kemarin-kemarin itu udah langsung diambil gitu. Nico Gonzalez juga 30-an gitu kan ya. Dia kan mintanya 40-an ke atas kan. Ya kalau nggak masalah duit sih, Juve udah tarik dua-duanya itu biar langsung gitu. Cuma ini permasalahannya kan di dana kan. Gitu. Bukan harus jual pemain sama macam-macam baru bisa tarik gitu sih gitu. Kalau menurut lu ya soal duit ini memang tidak bisa dicari solusi dari awal karena kita jadi bisa jual pemain atau gimana? Kalau gue sih sekarang kan memang kondisinya bukan duit lagi sih ya, karena memang udah ada alokasi dananya ini dari beberapa penjualan pemain yang sebelumnya kan. Benar. Ya. Ini kan memang sekarang final akhir nih, karena sudah tahap mau deadline mercato ya memang duitnya memang udah persiapan untuk para pemain tersebut yang diincar. Menurut gue sih sekarang bukan soal duit, tapi soal taktik bagaimana lawan-lawan Juventus ini kan notabene kan masih kompetitor kan di Serie A. Atalanta, Fiorentina kan memang ya nggak mungkin mereka melihat Juventus sebagai kawan, tentu sebagai lawan juga. Betul. Tapi ini kan memang pure bisnis dan juga ada kompetisi ya. Memang seperti ini ada tarik ulur Serie A kan. Serie A memang dari dulu kan begitu, nggak kayak IPL. Kalau IPL kan kalau lu ada duit, deal ya udah jual aja. Tapi kan kalau Serie A kan ada drama-drama bumbu biasanya. Ya Fiorentina dari dulu kan sejak Baggio, Chiesa, Vlahovic kan drama-drama di belakangnya, timus-timusnya kan dan juga tingginya kan juga kurang sama Juve gitu, kurang respect. Nah ini kayak memang waktu sih menurut gua, ya, waktu dan juga memang timing kali ya. Waktu yang tepat aja buat para lawan-lawan Juventus pas penggawa-penggawanya ke Juventus ya kan, siapa yang nggak takut ya Juventus gaya lagi begitu lagi gitu ya, nggak hanya kedua tim itu aja, mungkin juga AC Milan, Inter Milan juga sebagai kompetitor yang memang mengerucut 3 besar harusnya sih takut, dan juga ya memang ini keputusannya memang pure soal kompetisi bukan uang. Iya, itu juga maksudnya kan dengan para tim itu mendelay deal itu juga kan maksudnya bikin start Juve juga tidak tersedia. Oke, itu kan lumayan buat naikin mental mereka dan menjatuhkan mental Juve juga sebenarnya kan. Nah, kita lihat nanti kan lawan Verona nih minggu ini. Tapi kalau gue mau nanya nih, kalau misalnya kayak dampak gitu, misalnya oke lah, kita memang kalau ngomongin dampak, kita harus ambil spekulasi dulu. Taruhlah kita dapat 2 minimal dari target tadi, entah siapapun. Oke, kita majuin. Gue juga setuju sih kalau suruh pilih 2, gue milih Koop Meiners sama Nico Gonzalez. Itu kan itu paling penting gitu. Nah, kalau kita dapat 2 Koop Meiners, Nico, habis itu kita mengarungi musim depan atau musim ini dengan berbagai macam ini ya titel gitu maksudnya kan, ada Copa, ada Champion. Kira-kira menurut lu dampaknya ke tim seperti apa? Akan lebih bagus? Pasti lebih bagus. Ya.
tim B kita nih bener-bener langsung next gen. Ya, langsung next gen nih. Jadi gue mau secara general dampaknya menurut lo gimana? Ya kalau misalkan memang dua pemain ini masuk ya, 5 kompetisi ya memang diarungi dan juga kayak Gomota kan memang juga baru juga kan mengarungi tim besar gitu dan juga langsung 5 kompetisi. Ya gue sih berharapnya nggak muluk-muluk langsung 5 kompetisi kita juara atau prestasi ya. Mungkin kita bisa Scudetto aja, alhamdulillah. Scudetto. Karena kita ingin Scudetto. Beneran, Milan, Inter, Napoli, udah gitu aja, belum pernah ke Juve. Coppa Italia tahun kemarin kita buka puasa. Nah sekarang mungkin kita bisa pertahanin. Nah mungkin domestik, yang gue pengen sih ya mungkin domestik dulu aja karena Tego Monta kan masih rebuild ya tim gitu loh dari tim ancur-ancuran dari Allegri. Dan kita kemarin lawan Como kelihatan tuh cara mainnya beda banget dari pendekatan atraktif banget ya. Nah cair pokoknya semua pemain tuh bisa main secara enak. Dan juga mungkin nanti kalau ditambah Kopeners jadi Gonzalez yang udah hatam juga permainan di Serie A dan juga pemain matang di negaranya pun sudah menjadi pilar masing-masing. Ini dia juga kemarin kan udah angkat Copa America, betul. Mentalnya udah bagus nih, big player. Ya. Udah mungkin kita nanti di Eropa mungkin karena kita mengaruhi Eropa kan karena beberapa musim lagi kita nggak main. Ya kita mungkin juga ada sedikit rasa lapar lah. Ya, harus seri Eropa. Ya mungkin kita juga harus bisa tidak terlalu expect terlalu tinggi di Eropa. Kalau gue sih ya, karena memang Juventus baru rebuild tim juga. Ya gue Mota ya jangan ada tagar mau out lagi lah. Ya harus sabar ya. Iya sabar lah harusnya. Ya, kita belajar dari Pirlo dulu. Udah. Kalau gue sih itu mungkin di Serie A kita bisa berjaya, di Copa kita bisa maju jauh. Mungkin kalau di Eropa nothing tulus aja kalau gue. Tapi memang ada satu yang lupa gue bahas bahwa piala pertama kita kalau mau naikin mental adalah Super Coppa Italia. Januari. Dan itu formatnya setengah kompetisi lagi seru, langsung semifinal memerlukan 4 tim kalau nggak salah Juve, Inter, Milan, Atalanta. Kan kita karena final kita Coppa lawan Atalanta. Ya itu. Jadi mungkin bisa jadi piala pertama Juve itu di Januari. Jadi dari sini ke Januari harus ada perkembangan. Gimana? Lo kira-kira dampak buat Juve? Ya, Scalpernya berhasil minimal 2 dah. Kalau Nico sama Kopeners masuk ya, gue sih masih yakin triple winners nih, triple winners, Super Coppa tapi triple winnersnya. Primavera, bukannya UML. Jangan buru-buru, tenang. Super triple winners itu sama Super Coppa. Gue Super Coppa masih yakin ya, karena gue lihat transfernya AC Milan, Inter Milan kan nggak terlalu gimana-gimana gitu kan. Juventus masih lebih terdepan nih masalah transfer musim ini nih. Gitu. Jadi gue masih yakin Super Coppa dapat. Coppa Italia gue masih megang. Ya kan Coppa Italia itu bagannya kan lumayan enak kan. Bagannya enak, terutama Scudetto ini kan agak-agak ya gue kasih 80% lah, 80-20 lah. Gue masih yakin lah. Kayaknya bisa gitu Scudetto gitu. Nah, di UCL ini feeling gue sih masih di 8 besar atau 16 besar lah. Iya, gue belum terlalu gue belum terlalu pede kalau di UCL. Tapi memang sebenarnya di Eropa musim ini kan kita agak diuntungkan karena formatnya lebih banyak gitu kan, pertandingan lebih banyak. Terus yang terutama tuh big klubnya tuh banyak yang nggak melakukan transfer gede gitu kan, kayak Real Madrid dia kan nggak ada transfer. Terus Mbappe lupa dia transfer bro, lupa gua. Itu doang udah. Ya. Sorry. Mungkin Madrid karena dia free transfer jadi nggak terlalu kesorot gitu. Cuman kan yang gede-gedenya kayak si PSG, terus juga ada ya kayak Barcelona dan lain-lain kan nggak terlalu jor-joran gitu. Manchester City terutama. Manchester City terutama kan nggak ada karena lagi ngindarin financial fair play kan. Jadi sebenarnya agak diuntungkan sih Juventus musim ini gitu. Ya mudah-mudahan bisa berjalan lebih jauh lah di Eropa lah. Tapi gue masih belum terlalu yakin sih Gen untuk di Eropa gitu. Iya, memang kalau ngomongin Eropa kuncinya mental juga ya. Makanya gue tuh seneng kalau kayak misalnya kayak Federico Gatti jadi kapten, terus kita ambil Nico Gonzalez yang juara Copa Amerika, Miners juga punya pengalaman juara musim lalu di Eropa. Iya, dan memang kalau ketemu tim-tim besar Eropa sih kuncinya di mental sih. Nah, kalau gue lihat nih misalnya Mercato ini justru tidak berjalan dengan baik. Ini. Lu punya harapan nggak? Kira-kira misalnya kita mungkin nanti di Januari kita ada jual masuk pemain gimana?
Nah, kalau misalkan tuh kedua pemain itu nggak masuk ya, menurut gue ya kita mengarungi tetap sama. Kita sejauh apa kita bisa di Serie A, ya at least Satu piala lah ya. satu piala lah. Satu piala. Satu piala ya, Harus tuh. minimal piala super lah sama Copa lah. Kalau Scudetto kita mungkin kalau nggak datang dua pemain itu, ya at least 1-3 kita dapat. Gue masih percaya misalnya nih nggak datang satu pemain pun dengan squad lawan Como, gue masih bisa percaya sih kalau lokal ya. Kalau lokal iya, gitu. karena Gue memang masih percaya. Mota bisa Super Copa lah, bisa apa namanya, kayak Mbak Mula apa sih yang tahu. Itu dia bisa memberikan impact-nya bagus kemarin. Ya Mota secara pemain dulu juga punya Iya, dan juara juga champion. mantan pemain kan. Iya. Juga dia tahu bagaimana pendekatan dalam pertandingan tuh dia tahu. Dan juga kalau gua rasa sih memang bisa sih kalau satu piala untuk pemain yang sekarang. Gimana Ki, terakhir menurut lo Ki? Penutupnya bahwa kalau misalnya kita worst case saja, tapi kan harapan sih Ya. 4 treble. Oke, kalau dari gua sih ini teringat kata Bung Tohel ya. Bung Tohel ke coach STY katanya kan. Kalau misalnya pemainnya nggak ada ya justru pelatihnya nih yang diuji kan gitu kan. Pelatihnya berkualitas apa enggak nih kan gitu kan. Nah, jadi kita bisa belajar dari situ lah mungkin ya. Ya justru kalau misalnya 2 transfer ini gagal, mungkin kita bisa lihat benar-benar kualitasnya seorang Thiago Motta nih. Karena sebenarnya kualitasnya udah mulai terbukti di match pertama kemarin walaupun lawannya cuma Como gitu. Jadi Dia masih juga mesti oke. ya mesti diuji lagi karena ball possession udah menang, terus shoot on goal juga menang, udah menguasai pertandingan lah ibaratnya ya kan. Jadi kita sudah melihat seperti kemarin kan di media kan banyak yang bilang ini Juventus baru, enak cara mainnya. Akhirnya udah nggak ngantuk lagi dan lain-lain gitu kan. Ya mudah-mudahan dengan kalau misalnya tidak jadi 2 transfer ini ya Juventus masih tetap berjalan dengan pemain yang ada gitu sih Gin. Ya. Tinggal kita Juventus harus menyesuaikan dengan taktiknya Motta sejenius apa, nah itu yang kita akan Nambahin tunggu. dikit, kalau dia nggak datang kan Juventus tetap skuadnya lebih bagus dari musim lalu. Iya. Bolanya musim lalu juga sampai sempat lolos UCL, maksud Juventus yang skuadnya lebih oke, diselamatkan lebih bisa lebih menang. Betul. Ya. Oke. Berarti memang harapan kita semua ya, karena memang Thiago Motta ini sih kalau kelihatannya jenius gitu ya. Dan match-match Juve juga kan bagus. Pekan pertama, pekan kedua tim papan bawah, menengah, baru nanti ketemu Roma kalau nggak salah ya. Oke. Teman-teman penonton setia Suara Juventus ini, tifosi Juventus dimanapun Anda berada, pokoknya kita doakan saja di sisa hari Mercato ini, tanggal 31 Agustus kita tutup Mercato, semoga nggak sampai tanggal 31 ya, udah ada berita-berita bagus buat Juventus, incaran-incaran Juve yang tadi 4 orang tadi, semoga kalaupun nggak semua 2 deh minimal ya, karena memang kita kelihatan perlu, mungkin match pertama belum kelihatan perlu, tapi kalau kita udah mengarungi kompetisi, gue rasa perlu. Oke. Sekian dulu, kita bertemu di next video, tapi gue mau ngucapin jangan lupa terima kasih kepada teman-teman penonton setia Suara Juventus ini yang udah support kita terus, komen, like, sharing, subscriber terus, terima kasih pokoknya, terus dukung kita ya. Kita tutup. Fino Alvine.